Oke teman-teman, kita akan mulai sesi diskusi kita untuk topik minggu ke-6. Topiknya adalah motivasi ya, betul ya? Motivasi, nah ini motivasi itu adalah bahan bakar ya. Kalau kemarin kita sudah diskusikan topik-topik sebelumnya tentang bagaimana membentuk perilaku ya, ada classical conditioning, ada operant conditioning, ada observational learning gitu ya, yang kalian pelajari cara-caranya. Nah, kemudian sebelumnya kita belajar tentang ingatan ya. Ada pertanyaan juga kemarin tuh bagaimana caranya agar kita bisa melupakan hal-hal yang tidak kita ingin ingat. Nah, itu juga akan membutuhkan motivasi ya. Jadi motivasi ini in short adalah bahan bakar yang dapat membuat individu itu lebih bersemangat ya, entah mau melakukan sesuatu, mempelajari sesuatu, atau dia berjuang mau menghindari sesuatu ya, atau melupakan sesuatu. Itu tetap aja kan butuh motivasi ya. Kalau nggak ada motivasi tentu ya mager lah, males kayak gitu-gitu itu yang terjadi. Baik, silahkan teman-teman untuk aktivitas hari ini kita mulai dengan pertanyaan dari siapa? Ya, mungkin sudah disiapkan kemarin atau tadi pagi atau kapanpun saat kalian menyimak materi tentang motivasi, monggo silahkan. Nah, Jenny, silahkan Jenny. Baik Bu, terima kasih. Saya izin bertanya mengenai motivasi. Ketika kita melakukan sesuatu itu karena rasa takut atau adanya ancaman. Nah, itu tuh rasa takut dan ancaman itu apakah masuk ke dalam motivasi ya Bu? Karena kan kita melakukan itu karena adanya itu, begitu Bu. Terima kasih. Ya, ya menarik sekali Jenny. Nah, teman-teman di materi, apakah kalian sudah pernah harusnya sudah pernah ya kalau menyimak materinya ya, ada motivasi yang sifatnya itu yang berasal dari diri sendiri. Namanya motivasi apa? Masih ingat nggak? Intrinsik ya, betul Jenny. Kemudian berarti lawannya intrinsik adalah ekstrinsik. Nah, yang baru saja Jenny sampaikan ya, barusan itu kalau ada hukuman, nah sehingga dia takut atau tidak ada hukuman tetapi ada teror ya, sehingga orang ini kayak ditakut-takuti gitu ya, dia merasa terintimidasi kemudian melakukan sesuatu berdasarkan kondisi tidak nyaman itu. Contohnya adalah tersangka misalnya atau pelaku kejahatan yang baru ditangkap ya, dibawa ke kantor polisi diinterogasi. Nah, itu polisi melakukan dengan misalnya dengan nada suara yang tinggi atau menggebrak meja atau apa gitu ya. Kita kalau misalnya kita adalah orang yang ciliaten ya kalau bahasa Jawanya, yang mudah ini ya, sensitif gitu kan. Yang awalnya bilang tidak, kalau dibentak-bentak terus lama-lama bilang iya. Nah, ya toh? Kenapa? Karena kita takut gitu. Ya, takut dengan teror yang dihadapi itu tadi. Nah, sehingga di sini dengan contoh tadi itu interogasi polisi tadi itu ya, yang dilakukan oleh polisi, artinya itu berasal dari berasal dari dalam diri atau dari luar diri? Luar Bu. Ya, dari luar diri. Berarti itu adalah motivasi juga, tetapi motivasi sifatnya ekstrinsik. Nah, kalau kita membandingkan kekuatan ya antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dari dalam atau dari luar diri, nah ini banyak penelitian dalam bidang motivasi menyebutkan bahwa motivasi intrinsik itu sifatnya lebih long lasting, lebih menetap lama gitu ya, jika dibandingkan dengan motivasi yang sifatnya ekstrinsik. Kenapa? Kalau ekstrinsik itu begitu pemberi motivasinya tidak ada, baik dalam konotasi yang positif maupun negatif, nah perilaku itu bisa menurun lagi atau sebaliknya meningkat lagi. Tindakan kenakalan remaja gitu misalnya ya, atau bukan kenakalan remaja deh, tapi yang itu, yang kayak penjual kaki lima. Nah, itu kan kalau kita lihat di berita-berita televisi, musuhnya siapa? Musuhnya adalah Satpol PP gitu kan. Nah, diminta untuk jangan berjualan di bahu jalan.
ada penggerebekan atau ada penyisiran pertama yang mereka ini takut kayak gitu ya, tapi begitu Satpol PP-nya tidak ada karena kebutuhan lain ya yang barangkali itu sifatnya lebih intrinsik karena dia ingin menghidupi keluarganya, karena ingin mendapatkan pendapatan yang lebih karena tempat itu ramai, maka pedagang itu tetap kembali datang ke situ ya untuk berjualan. Dia mengabaikan tadi kenapa Satpol PP kan tidak setiap saat datang melakukan razia gitu. Jadi selama Satpol PP-nya tidak ada, aman, saya bisa berjualan. Nanti kalau ada Satpol PP-nya ya berarti saya pas apes. Jadi harus segera itu memberesi jualannya misalnya terus tutup terus kabur misalnya, atau kalau apes-apes saya pas kena razia itu barang jualannya disita misalnya seperti itu. Nah, itu contohnya ya penerapan intrinsik sama ekstrinsik. Nah, kalau di kehidupan perkuliahan, kehidupan mahasiswa, teman-teman bisa cari kasih contoh enggak kira-kira yang sifatnya intrinsik dan ekstrinsik ini? Boleh dari Jenny, boleh dari teman-teman yang lain juga, monggo silahkan. Gimana Jen? Kalau misal intrinsik, misal dari diri saya berkuliah karena saya ingin menambah ilmu, wawasan, dan skill. Kemudian kalau ekstrinsiknya, saya ingin kuliah supaya besok di lapangan pekerjaan itu lebih dilirik oleh perusahaan. Seperti itu, Bu. Oke. Berarti besok dapat ini ya, kalau sudah bekerja dapat gaji yang tinggi. Nah, ini bisa kita gabungkan juga dengan teori yang lain selain teori motivasi intrinsik ekstrinsik, yaitu teori insentif. Betul sekali. Jadi kita memilih-milih tadi yang barusan disampaikan oleh Jenny, kita melakukan seleksi nih, kita memilih-milih mana yang paling menguntungkan buat kita. Gitu ya. Saya mau daftar jadi PNS kah? Nah, saya mau jadi entrepreneur kah? Ya, jadi wirausahawan. Itu saya mau bikin aplikasi atau bikin startup usaha saya sendiri misalnya. Nah, itu mana yang lebih menguntungkan? Nah, kita melihat di situ perilaku kita itu ada pengaruh dari insentif itu tadi. Semakin besar insentifnya, semakin menggiurkan, semakin menguntungkan, maka akan besar juga tendensi kita atau kecenderungan kita untuk mengarah ke sana. Gitu ya, mengarah ke sana. Nah, kita akan mempertimbangkan juga dengan effortnya. Kan tadi ada pertimbangan untung rugi. Usahaku, kalau usahanya lebih besar daripada nanti yang mungkin dihasilkan, ya mikir-mikir dulu deh. Ya nanti tombok, nanti rugi deh gitu. Nanti malah malah kehilangan kesempatan yang lain atau dan lain sebagainya ya, menjadi pertimbangan-pertimbangan itu tadi, sehingga nggak jadi dilakukan deh perilakunya, dipertimbangkan. Nah, tapi kalau misalnya tadi insentifnya gede, terus usahanya minimal gitu misalnya, nah itu pasti orang akan berkompetisi gitu, berkompetisi untuk mengarah ke sana gitu. Ya, bagus sekali Jenny contohnya. Ya, sudah tepat untuk menjelaskan antara intrinsik dan ekstrinsik motivasi ini, plus tadi bisa juga digunakan untuk penjelasan insentif gitu. Ya, ada banyak itu diterapkan dalam dunia. Kalau di bidang psikologi ada bidangnya adalah psikologi industri dan organisasi. Nah, itu insentif ya, ada istilah namanya sistem imbalan. Ya, jadi memang sudah diatur tuh pekerjaannya seperti apa saja, gajinya berapa, nah itu sudah ada ahlinya ya di perusahaan itu atau di badan itu gitu ya, yang bertugas untuk memperkirakan dengan usaha karyawan dengan tugas-tugasnya yang seperti ini gitu, dia pantasnya digaji berapa. Nah, gitu ada analisisnya, ada sistem yang dibangun. Oke, silahkan untuk pertanyaan berikutnya. Jenny sudah clear ya? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Jenny atas pertanyaannya. Silahkan teman-teman yang lain. Saya izin bertanya, Bu. Suara siapa ini? Silahkan, Dek. Suara saya terdengar. Kok belum kelihatan ya tandanya ya? Bentar.
Tak lihat dulu. Nurul Aini, Bu. Iya, sudah ketemu. Silahkan. Saya ini kan susah merasa termotivasi, Bu. Padahal motivasi itu juga perlu. Terus ada cara tertentu nggak, Bu, supaya saya bisa merasa termotivasi gitu. Jadi saya itu pasrah banget orangnya gitu. Oh iya. Heeh. Maksud kamu berarti ini tadi bagaimana ya caranya biar motivasi intrinsiknya ya yang bisa menguat gitu. Ya, betul. Nah, teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari Aini ini ya, gimana sih caranya membangkitkan motivasi intrinsik? Nah, memang motivasi itu tidak ujuk-ujuk ya, tidak tiba-tiba kemudian kita miliki. Ada proses belajarnya juga sampai orang termotivasi, yaitu awalnya adalah dari motivasi ekstrinsik dulu, yang sifatnya dari luar. Itu terjadi sewaktu kita masih kanak-kanak. Kenapa Bu Ide kok masih kanak-kanak itu enggak motivasinya kok enggak intrinsik, motivasinya kok ekstrinsik? Ya, karena itu masih sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. Ya, anak-anak itu masih perlu hal-hal yang sifatnya konkret untuk mengarahkan perilaku mereka. Contohnya apa? Kalian punya adik kecil? Nah, siapa yang punya adik? Yang masih SD misalnya atau TK? Ya, TK, ya adiknya Vanessa TK. Nah itu kalau misalnya, Dek, ayo kamu rapikan kamarmu, rapikan mainanmu. Rapikan kamar itu tugas yang susah ya. Rapikan mainan aja deh. Rapikan mainanmu. Nanti Mbak kasih, nah itu kan. Ya, nanti Mbak kasih permen. Nanti Mbak ajak ke Indomaret misalnya. Nanti kamu boleh beli es krim di sana misalnya. Nah, sehingga dia belajar nih. Nah, belajarnya pakai teori apa? Nah, bisa pakai teori operant conditioning yang kemarin kita pelajari. Kalau aku membersihkan mainan, kalau aku membereskan mainan, wah, aku mendapatkan konsekuensi, gitu kan? Ya, ya tentu dia tidak menggunakan kata konsekuensi ya, karena kita ini lagi belajar teori juga, kita gunakan kata-kata seperti itu, gitu. Wah, kalau aku membereskan mainanku, aku akan dapat es krim. Nah, berarti semakin sering aku membereskan mainan, di pikiran dia ya, bakalan semakin besar juga peluang aku mendapatkan es krim atau dijajakan Mbak Vanessa, apa aja lah, pokoknya aku ikut ke Indomaret. Gitu. Itu cara pemikiran sederhana anak kecil. Nah, begitu juga dengan punishment misalnya, ketika orang tua mengingatkan punishment. Minggu lalu siapa ya yang tanya tentang punishment ya? Kita apa ya? Saya lupa. Nah, yang nanti kalau anaknya jadi ketakutan gimana misalnya itu ya. Kemudian saya menjelaskan hukuman itu perlu kita sampaikan asal muasalnya juga gitu. Ya, itu adalah konsekuensi dari sebuah perilaku. Sehingga kalau tidak melakukan perilaku A, maka dia akan mendapat hukuman. Nah, itu juga disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif dari anak ini. Nah, sekarang kalau kita bahas kalian sebagai subjeknya, ya, kalian kan ini sudah emerging adults nih tahapannya. Semakin masuk ke masa dewasa, remaja menjelang dewasa. Ya, udah muntup-muntup ini. Maka istilahnya adalah emerging, sedang dalam proses menuju kedewasaan. Kalau dari sisi perkembangan kognitifnya gimana Bu Ide? Tentunya sudah lebih kompleks dan abstrak jika dibandingkan anak-anak. Ya toh? Nah, sehingga dengan demikian kita bisa berpikir sendiri tentang apa? Misalnya penentuan tujuan. Ya. Kalau tadi contohnya adiknya Vanessa yang masih TK tadi, tujuannya sesederhana aku pengen dapat es krim. Nah, kalau sekarang Aini dan teman-teman, nah itu penting untuk menemukan tujuan kalian apa, ya. Temukan tujuan. Tujuannya tidak harus sesuatu yang bisa kayak terlihat dengan apa namanya? Dengan jelas atau kasat mata yang bisa diamati gitu ya. Tetapi tujuan yang sifatnya abstrak seperti tadi yang dicontohkan oleh Jenny tadi itu. Nanti kalau saya sudah lulus kuliah, saya pengen begini. Nah, sehingga tipsnya untuk Aini dalam hal ini, kamu tulislah banyak-banyak di situ ya. Ini brainstorming dulu ya.
apa saja yang kamu inginkan, gitu. Ya, waduh Bu, saya tuh tadi kalau bahasanya ini apa ya? Saya ngikut apa yang disampaikan, gitu ya, ini atau gimana? Benar nggak tadi ini penyimpulanku? Kalau disuruh begini ya aku ikut aja atau gimana ini? Mohon dikoreksi kalau saya salah. Iya, jadi pasrah gitu, Bu. Ya, nah ini bisa juga karena sudah kayak apa ya, bisa mohon maaf ya ini misalnya karena sejak kecil sudah terbiasa ada pakem ya, ada jalur yang harus diikuti. Jadi ini kamu pagi bangun tidur gini 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 gini. Nah, jadi kamu ikuti aja pola itu. Bangun tidur, berangkat sekolah, pulang dari sekolah, pergi les, pulang dari les, ngaji, habis ngaji itu belajar lagi, nyiapin buku buat besok, habis itu ini misalnya, itu contoh contoh aktivitas sehari-hari. Sehingga karena sudah lebih mudah, ya individu menjadi tidak cukup punya kesempatan untuk memperkirakan apa yang dia ingin lakukan sendiri. Nah, sehingga kalau sekarang latihannya ini adalah dan juga teman-teman yang merasa saya kok ngambang banget ya gitu. Nah, latihannya adalah coba tuliskan dengan sebebas-bebasnya. Tidak perlu disensor karena ini memang untuk latihan. Kadang kita itu kan ngerem ya, kita punya keinginan sesuatu tapi kita udah langsung memikirkan macam-macam, nggak jadi. Ingin sesuatu nggak jadi, ya nggak? Kayak gitu, jadi kayak gitu aja terus sehingga kita lebih ya udahlah, aku ngikut aja. Nah kali ini coba latihannya adalah tuangkan dulu ya apa saja, namanya ini tahap brainstorming, jadi tuangkan saja dulu apa saja yang terpikir mau dilakukan, ingin dilakukan. Pokoknya tulis aja sebanyak-banyak sampai keluar semua. Nah kalau sudah mentok, sudah tidak ada yang bisa dituliskan lagi misalnya ya, kemudian kalian bisa balik lagi tuh ke daftar yang paling atas ya. Oh, dilihat lagi satu persatu. Oh, ini mungkin dilakukan. Oh, ini tidak mungkin dilakukan saat ini karena apa? Ya, masih pandemi misalnya. Ini gini-gini. Oh, ini bisa kalau misalnya aku sudah melakukan yang poin sebelumnya dan seterusnya kita analisis. Gitu. Sehingga dari situ ya tahap yang kedua untuk goal setting-nya tadi kita tahu fase-fase atau tahapan-tahapan yang mau dilakukan. Gitu ya. Bahwa untuk mencapai C itu harus melalui A dan B dulu. Saya nggak bisa lompat langsung ke C. Kenapa? Karena perlu A dan B sebagai modal untuk melakukan C. Misalnya gitu. Kita jadi paham sequence atau urutan peristiwanya. Nah, dengan kita tahu, itu akan membantu kita untuk memiliki arah. Ya, oh aku nggak bisa lompat. Jadi untuk sekarang, aku harusnya adalah fokus di A. Gitu. Aku nggak bisa menginginkan C dulu, karena A-nya belum. Jadi aku harus fokus ke A. Nah, sehingga yang ketiga setelah goal setting tadi, kita akan berlatih untuk mindful. Berada pada saat ini dan di sini. Pikirannya dilatih untuk tidak traveling dulu. Ya, kalau yang pertama tadi kan memang disuruh traveling tuh ya, udah cari ke sana kemari gitu ya, cari apa yang lain dan segala macamnya, kita brainstorm banyak banget. Nah, kalau sudah setelah goal setting ini kita tarik kembali ke saat ini. Oh iya, berarti aku harus menyelesaikan A dulu. Aku fokus pada A. Nah, sehingga kalau ada apapun yang menggoda kita tidak akan tergoda. Kita akan tetap berada di track itu, di jalur itu. Di A ini tadi, karena sekarang harus si A. Habis A saya harus B. Nah, itu di situ latihannya nanti lama-kelamaan akan terbentuklah yang namanya intrinsik tadi itu karena kita punya goal, kita punya tujuan. Ya, latihannya bisa dengan 3 step tadi itu ya, brainstorm dulu, kemudian dirapikan dengan goal setting-nya tadi itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang,
mana yang harus saya dahulukan. Kemudian setelah ada itu, yang ketiga adalah mindful untuk berfokus kepada apa yang dihadapi saat ini. Ya, kalau kalian sekarang adalah semester 3, ya, kejauhan kalau kalian mikirin nanti setelah lulus saya seperti apa? In detail. Kalau bayangan besar in global, ya, itu bisa. Nggak apa-apa. Sebagai kayak ibaratnya cita-cita gitu ya. Nah, kemudian kan dibuat tadi itu tahapannya. Untuk bisa misalnya apa cita-cita kalian? Apa cita-cita kalian? Contohnya, siapa yang sudah punya cita-cita? Saya ingin menjadi apa? Contohnya apa? Biar konkret nih. Apa, Dek? Pengen jadi kaya, Dok. Apa, Sylvia? Kaya dan? Kaya aja, Bu. Oh, kaya aja. Oke. Berarti itu kan besar ya. Oke, sip. Pengen jadi kaya. Nah, kalau orang kaya itu berarti dia punya apa? Uang. Uang. Bagaimana cara mendapatkan uang? Dibuka aja dulu mic-nya biar Mbak bolak-balik kamu klik. Nah, ini contohnya dari Sylvia nih. Gimana? Kerja. Oke. Pekerjaan apa yang kita bisa mendapatkan uang banyak, legal, dan kita sukai? Nah, kan gitu mikirnya. Nah, nanti kalau mikirnya, pokoknya uang yang banyak Bu ya, menyelundupkan narkoba kayak untuk duit akeh. Tapi kan tidak legal gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan, ada pertimbangan-pertimbangan itu, ya, consideration-nya. Nah, kalau kita melakukan seperti apa yang saya contohkan terhadap Sylvia tadi, itu kan cita-cita besar. Kemudian kita tarik kan dari yang jauh di sana, misalnya kaya, kira-kira Sylvia nanti bisa kaya banget itu umur berapa ya? Misalnya kira-kira 25 tahun kecedaan deng 30 tahun katakanlah. Ya, terus kemudian kan ditarik mundur tuh. Ditarik ke masa sekarang ya, 30 tahun. Pi, kamu umurnya berapa sekarang, Pi? 19. 30 berarti kamu punya waktu 11 tahun, ya kan? 11 tahun. Oke. Tadi berarti di umur 30 tahun saya sudah punya pekerjaan yang settle, punya aset yang worth it gitu ya. Ya, pekerjaan stabil, punya aset, itu legal, ya kan? Nah, tidak karena penyelundupan atau penipuan dan lain segala macamnya ya, ben hatinya tenang juga gitu. Dan kemudian saya menguasai skill tertentu yang itu adalah rare gitu ya, skill yang unik gitu ya, yang nggak pasaran gitu. Nah, balik lagi di situ mundur. Oke, untuk mencapai ke sana katakanlah itu 11 tahun. Nah, 2 tahun sebelumnya itu saya punya apa? 2 tahun sebelumnya saya punya apa? Dan seterusnya ya, terserah itu intervalnya berapa, mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 5 tahun, itu monggo silahkan sampai dengan titik Sylvia sekarang. Gitu. Ya, oh berarti titikku terdekat yang di masa depan ya Bu Ide itu adalah 3 tahun yang akan datang, yaitu saya lulus S1. Nah, pas lulus S1 saya harusnya saya sudah punya apa? Punya portofolio yang seperti apa. Nah, sehingga selama masa itu saya bisa mencukupi tadi itu di CV saya atau di portofolio saya itu dengan aktivitas-aktivitas yang mendukung. Nah, jadi begitu ya. Dari yang jauh kita tarik kembalikan ke saat ini. Ya. Kemudian kalau muncul pertanyaan, apa bisa ya Bu? Ya, itu saya juga nggak bisa menjawab ya. Kan pertanyaannya Sylvia tadi, apa bisa ya Bu, saya 30 tahun saya sudah kaya raya? Waduh, itu saya enggak, saya ya mari kita yang teman-teman yang muslim, mari kita imani saja itu adanya kodok dan kodar ya. Aduh, sorry ini kalau jadi kayak pengajian. Nah, tetapi dari ilmu psikologi yang saya pelajari, yang bisa dilakukan manusia itu adalah mencoba. Ya, mencoba sesuai dengan apa yang dia miliki saat ini, sesuai dengan dirinya, yang mana diri itu akan terus berkembang. Jadi jangan khawatir, ini dan teman-teman yang lain, Bu, saya sekarang kok nggak punya apa-apa. Itu sekarang, it's okay. Sudah bagus sekarang kamu sadar kalau kamu nggak punya apa-apa. Ya nggak?
Ya kalau kamu sadar, kamu jadi berpikir, Bu, saya besok pengen punya sesuatu, kan gitu. Ya, sehingga besok lakukan yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan sesuatu itu. Gitu caranya untuk membakar semangat kita biar kita melakukan sesuatu. Ya, Bu, tapi kalau apa namanya? Saya kayak nggak punya ini ya, nggak punya sumber daya ya, saya nggak punya apa-apa. Waduh, ini berat. Nah, itu balik lagi mindful tadi yang dilakukan, yaitu di sekitar kita nih. Ya, teman-teman bisa cek. Ya, di sekitarmu sekarang ada apa? Bu, saya masih punya HP ternyata. HP saya masih ada kuotanya ternyata. Nah, itu masih punya. Ya kan, masih punya sesuatu kan? Nah, bahkan dari HP yang berkuota itu, kalau misalnya, Bu, saya pengen cari ceperan ya, Pak. Kalian masih kenal bahasa ceperan ya? Ceperan itu adalah uang tambahan. Ya, apa namanya? Kalau ini doing part time job misalnya. Ya, saya punya HP, saya punya kuota, misalnya cari deh kesempatan untuk misalnya jadi admin all shop. Atau dari mana? Dulu ada mahasiswa saya psikologi itu dulu belum zaman kuliah online kayak gini. Jadi dia itu ke gap ya. Kalau saya ngajar saya sering muter-muter kan sampai ke belakang kelas kayak gitu ya. Pas waktunya kayak diskusi atau latihan kayak gitu-gitu. Dia ke gap main HP. Nah, saya nggak marahin, cuman saya tepuk aja pundaknya. Terus kemudian saya sapa, hei, kabarmu gitu. Dan saya nggak nyinggung sama sekali tentang HP itu. Nah, suatu ketika dia menghubungi saya, dia ternyata nggak enak, gitu. Terus dia minta maaf, gitu. Bu, maaf, saya kemarin tidak bermaksud untuk mengabaikan gini-gini. Wah, akhirnya dia cerita bahwa dia itu pada saat itu dia lagi balesin komen. Jadi dia menjadi admin all shop, admin akun Instagram. Ya. Nah, itu lumayan kata dia, ya. 1 minggu itu 50.000, tapi yang dia handle ada 20 all shop. Bukan buat closing di Lilan, tapi dia cuma jaga IG itu loh. Yang kalau ada yang komen, dia akan ngasih balasan komen. Kalau tertarik, silahkan kakak menghubungi nomor WA ini gitu. Jadi dia mengarahkan potensial buyer itu untuk closing deal dengan admin sales. Ya. Ternyata ada kesempatan seperti itu dan dia cerita bahwa itu sangat membantu keuangan saya sehingga saya tidak perlu bergantung kepada orang tua saya untuk mengirimi saya uang. Uangnya bisa digunakan untuk adik-adik saya di rumah. Gitu. Ya, itu yang dilakukan. Ya, saya tidak apa namanya? Saya tidak tersinggung atau apa ya, maksudnya ya saya fine-fine aja, cuman saya sampaikan ke dia bahwa ya memang nggak apa-apa sih seperti itu, kerja part-time, tetapi kamu juga perlu perhatikan kuliahmu bagaimana, hubunganmu dengan dosen pada saat itu bagaimana. Tidak semua bisa langsung menerima ya kondisi yang seperti ini gitu. Nah, di situ ada proses timbang-menimbang, sehingga dia akan memikirkan ulang lagi kan, tadi itu kaitannya dengan insentif ya toh, ya. Kalau dia lebih mengutamakan sesuatu tetapi membahayakan sesuatu yang lain, yang mana yang dia bahayakan itu justru akan berdampak lebih besar kepada kehidupan dia. Nah, di situ kan orang harus mengambil keputusan ya. Nah, menangke dari admin all shop tapi lulus mata kuliah, nah itu kan ya berbahaya juga. Nah, jadi di sini tantangannya kalau orang yang sudah menjelang dewasa, nah ini tidak sejelas misalnya adiknya Vanes yang TK tadi ya. Kalau mainannya berantakan diomelin, kalau mainannya rapi dibeliin es krim ya tidak sesederhana itu gitu. Ketika kita sudah semakin menjadi dewasa, yang kita hadapi adalah hal-hal yang abstrak, nggak kelihatan gitu ya, kompleksitasnya seperti apa. Nah, di situ kita mendapatkan challenge untuk mengelola tadi itu, baik dari sisi motivasi yang dari dalam kita, intrinsik atau ekstrinsik. Ekstrinsik tidak selalu harus kita turuti juga. Ya, insentif yang menggoda tidak harus selalu kita ambil juga. Nah, di situ artinya kita perlu punya personal value. Kalau itu nggak cocok sama personal value-ku, ya nggak usah. Kan gitu. Betul ya?
Ya, kayak kemarin, udah beberapa waktu yang lalu kayaknya itu ada mbak-mbak posting di video, posting di TikTok yang dia kayak netizen bilang dia playing victim karena bilang bahwa saya bekerja di sini harus lepas jilbab gitu. Padahal dia kalau berangkat dan pulang dia pakai jilbab gitu. Nah, sebenarnya menurut saya menganalisisnya dari kacamata psikologi ya sebagai seorang psikolog. Nah, di situ saya beranggapan bahwa individu ini seharusnya sudah bisa memperkirakan perilakunya itu akan membawa konsekuensi seperti apa, sehingga dia dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi itu. Ya, kalau motivasinya itu adalah dari dalam hati dia memang dari dalam dirinya ya, memang sudah fix dia mau bekerja, fokusnya adalah bekerja, ya tidak perlu menyalahkan pihak manapun. Saya kira ya akan lebih bijak seperti itu, gitu. Tidak perlu menyalahkan pihak manapun. Kalau dia menguatkan sisi religiusitasnya bahwa saya berjilbab tidak akan melepaskan jilbab dalam kondisi apapun, maka jangan diambil pekerjaan yang itu, pilihlah pekerjaan yang lain gitu. Ya. Kenapa teman-teman saya menegaskan seperti ini? Karena sebenarnya dalam kondisi apapun yang kita merasa kita berada di titik paling tidak berdaya, kita itu masih punya apa? Masih punya pilihan. Ya. Nah, ini memang kadang menakutkan ya untuk memilih ini. Enaknya status quo, enaknya tuh ngikutin aja. Kenapa? Dengan begitu atas segala konsekuensi yang terjadi, barangkali perasaan kita bertanggung jawab atau perasaan bersalah ketika gagal itu menjadi lebih berkurang ya. Tetapi ingatlah bahwa sebenarnya apapun yang sedang kita hadapi, kita itu selalu punya pilihan. Pilihannya adalah tetap diam di situ, pilihannya adalah meninggalkan hal itu, atau pilihannya adalah membuat perubahan atas apa yang dihadapi saat ini. Gitu. Kita selalu punya pilihan. Gitu ya. Ini jadi semoga semakin memberikan gambaran yang konkret ya berdasarkan pertanyaan Aini tadi. Terima kasih, Bu. Sama-sama Aini, semangat ya teman-teman semuanya juga. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya, monggo boleh masih nyambung dengan yang baru saja saya sampaikan, boleh juga membuka topik yang baru. Silakan. Sylvia. Ada Sylvia, ada Sylvie. Nah, ya. Sylvia, silakan Sylvia. Izin bertanya, Bu. Ini mungkin sedikit berhubungan sama pertanyaan Aini sebelumnya, cuman kan Ibu juga udah menjelaskan secara rinci bagaimana cara mengatasi biar kita termotivasi lagi. Tapi pertanyaan saya itu tentang demotivasi, Bu. Apakah demotivasi itu sesuatu yang harus kita rasakan? Seperti kayak kita tuh lagi sedih, kita tuh rasakan aja kesedihan itu. Itu apakah sesuatu yang harus dirasakan, dan apakah ketika kita merasakan itu tuh sesuatu yang buruk atau baik gitu, Bu. Dan kalau kita udah sadar kita terdemotivasi, itu kita harus segera mencari sumber masalahnya atau kita boleh merasakan yang terlebih dahulu seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali nih dari Sylvia. Ketika kalian demot, yang dirasakan apa? Sehingga kamu notice bahwa, wah ini aku lagi ngedrop, oh ini aku lagi demot nih. Yang kamu mungkin ya, misalnya contohnya yang biasa dialami mungkin kayak belajar gitu loh, Bu. Mungkin ada satu masa di mana aku lagi malas belajar, tapi tiba-tiba minggu depannya tiba-tiba kayak aku rajin gini di catatan dan segala macam, terus tiba-tiba malas lagi gitu, Bu. Betul. Nah, oke. Bagus sekali jawabannya. Jadi kita perlu mengenali nih ya, kalau tadi istilah populernya adalah demot atau demotivasi. Yang sebenarnya emosi kita rasakan itu apa sih? Ya, kalau tadi misalnya apa capek atau males atau overwhelm ya, perasaan terbebani gitu ya, sehingga kayak mau ngelakuin itu berat banget gitu ya, itu emosi negatifnya.
membuat kita jadi apa? Menunda. Ya, prokrastinasi. Kemudian atau justru sebaliknya, jadi occupied, perfeksionis, kerjain itu aja gitu ya, terus kayak jadi alasan untuk mengabaikan pekerjaan yang lain gitu. Ya, karena ya itu tadi satu dan lain hal tadi, merasa terbebani dan segala macamnya. Oke, itu langkah pertamanya ya. Ketika demotivasi atau merasa dalam ini ya kondisi mental breakdown, Nah, itu misalnya ya, kenali dulu emosi. Ya, apa yang kalian rasakan, kenali dulu emosinya. Ya, itu menjadi anchor, itu menjadi jangkarnya. Kita mau ngapain seterusnya. Ya, kenapa? Karena setelah mengetahui emosi, maka kita bisa melihat pola. Emosi itu muncul setiap saya apa? Itu bisa dilacak itu. Ya, minggu-minggu yang seperti apa yang membuat saya males? Gitu. Oh, minggu yang apa itu silahkan diidentifikasi ya, antara satu orang dengan yang lainnya barangkali kombinasinya berbeda ya. Nah, udah nih ketemu ya. Yang kedua adalah pattern atau pola. Yang pertama tadi adalah kita temui dulu emosi yang kita rasakan apa. Yang kedua kita temui polanya seperti apa, muncul kapan, muncul dengan penanda apa. Ya itu tadi, misalnya dalam seminggu ada peristiwa apa, ada berhadapan mata kuliah apa, atau tugas apa, begitu ya. Ya sudah, kalau sudah tahu patternnya, ya ini sebenarnya nanti nyambung sama materi stres ya, nggak apa-apa, nanti videonya kan bisa disimak-simak lagi. Nah, kenali apa yang biasanya saya lakukan. Kalau contoh saya tadi kan bisa, karena kita ngerasa terbebani, kita bisa menghindar, procrastinate, menunda, mengerjakan, mengabaikan, mengalihkan pada hal yang lain misalnya. Nggak ngerjain itu, bilangnya malas, gitu kan, belum mood. Kemudian biar mencari mood yang kita lakukan macam-macam. Ada emotional eating, ngemil. Ya, ada binge watching yang sekarang lagi ngetren, ya. Nonton Netflix atau nonton Mola atau ya sekarang kita dimanjakan dengan langganan-langganan kayak gitu toh. Jadi lebih mudah, nggak kerasa ternyata kantongnya bolong jadinya. Betul. Kemudian kita menjadi lebih sedih lagi. Kenapa? Karena ya kok waktuku habis, kok uangku habis, kok aku nggak dapat apa-apa, nggak ada hasilnya gitu loh. Nah, itu membuat kita menjadi balik lagi ke lingkaran setan tadi, emosi negatif yang di awal tadi itu. Nah, sehingga langkah ketiga tadi penting kita mengetahui apa yang biasanya kita lakukan ketika kita sedang mengalami penurunan, ya, sedang mengalami demotivasi tadi itu. Tuh, setelah kita ketahui yang ketiga ini, nah kita akan jadi semakin memahami drawback-nya atau kerugiannya pada kita. Maka kita harus memutus rangkaian itu. Rangkaian tadi muternya tadi, emosi negatif, terus polanya tadi berulang ya toh, terus kemudian memunculkan kerugian-kerugian ketika kita melihat apa cara yang kita lakukan untuk mengatasi itu ternyata banyak tidak efektifnya, kita rugi kan, ketika rugi terus kemudian kita sedih lagi gitu, muter aja gitu, jadi nggak melakukan apa-apa, nggak move on, nggak maju-maju gitu ya, waktunya semakin terus berjalan. Nah, sehingga kalau sudah tahu itu maka kita pangkas. Pangkasnya gimana Bu Ide caranya? Ya, boleh nggak Bu Ide nggak melalui tahapan 1, 2, 3 tadi? Nggak bisa, karena kita tidak bisa memangkas kalau kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Ya, 1, 2, 3 tadi harus biar kita tahu apa yang kita hadapi. Ya, kalau sudah tahu, kita pangkasnya adalah do something different. Sesederhana itu. Biasanya kalau sekarang, kalau yang sudah berjalan, kalau lagi bete, ngapain? Nah, misalnya siapa ya? Saya mau tanya siapa ya? Saya mau tanya Natalia, ada nggak Natalia? Ada, Bu. Nah, apa yang kamu lakukan biasanya, Natalia? Maaf Bu, sebelumnya saya off cam soalnya ini ujian nggak bisa nganu apa
Sinyalnya nggak bagus. Ya, biasa Kalau bukan kalau lagi bed. Kalau kalau bad mood, biasanya nonton drakor, Bu. nonton drakor. Ketika drakor, kamu bisa menghentikan atau pengen lanjut lagi ke episode berikutnya? Lanjut terus, Bu, sampai bosen. Waduh, sampai bosan berarti ngulangi beberapa kali dong, bukan hanya satu drama itu aja. Kalau nggak sampai capek biasanya, Bu, saya baru berhenti. Oke, sampai capek. Berarti saya asumsikan ya butuh waktunya cukup panjang ya ini kalau misalnya katakanlah satu episode itu tanpa iklan, ya itu berapa jam ya? Ada yang 45 menit, ada yang hampir 1 jam ya ininya durasinya maksimal 1 jam. Berarti naik sampai jelek, sampai bosen gitu ya, bisa 3-4 jam. Nah, kira-kira pernah nggak setelah nonton drakor, dari pengalaman Natalia, dari pengalamanmu setelah nonton drakor itu ternyata moodnya ya so-so, gitu-gitu aja, nggak membaik? Pernah, Bu. Nah, di situ ya itu sebagai contoh ya Natalia, di situ kita perlu berpikir ulang ketika kita sudah mengetahui pola copingnya ini tadi ya. Nonton drakor itu adalah coping untuk mengatasi emosi yang tidak nyaman. Nah, kalau ternyata setelah nonton drakor itu malah nggak jadi, ternyata bukan buat saya lebih bersemangat, ternyata saya malah kayak ketambahan pikiran ya, tuh mikir kayak tokoh di drakor itu, waduh itu, aduh sih ini gimana ya tadi, oh sakit banget dan seterusnya, ya malah apa ya, kita jauh dari apa yang sebenarnya kita hadapi. Nah, sehingga di sini perlu dipikirkan cara yang lain, do something different. Kalau biasanya nonton drakor, coba deh lakukan yang lain, sehingga apa? Semakin berkembang variasi atau pilihan tindakan yang bisa teman-teman ambil ketika kondisi kalian sedang tidak baik-baik saja. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu cara untuk meredakan semua gejolak yang kita miliki, ya toh? Nah, kalau Bude, kok saya nggak manjur, kok saya tetap aja galau, lakukan hal yang berbeda. Yang berbeda apa, Bu? Apa saja, gitu. Kenapa? Karena hal yang dilakukan orang lain bisa jadi akan manjur ya buat dia, tetapi tidak buat kita. Gitu. Sehingga sharing-sharing boleh, nggak masalah sebagai wacana. Oh ini saya bisa coba, oh ini saya bisa coba. Tapi kemudian yang benar-benar kalian lakukan, kalian pilih, itu silahkan, itu hak prerogatif kalian untuk menentukan mau mengambil cara yang mana. Gitu ya, ya. Ada step-stepnya tadi yang bisa kamu coba ikuti. Ada 4 ya step sederhana tadi itu. Apa coba masih ingat nggak? Atau yang lain boleh menambahkan ya. Jadi apa? Yang pertama, yang dikenali apa dulu? Emosi kita penyebab Betul, malas itu. emosi yang dirasakan ketika kita, yang kita sebutkan tadi, demotivasi misalnya, emosinya apa? Oke, kalau sudah tahu emosinya, kita berupaya menemukan apa yang kedua? Yang lain boleh jawab. Kita menemukan. Izin menjawab, Bu. Kita Oh, harus tahu kayak kapan kita emosinya stabil, kapan kita enggak, kayak gitu. betul sekali, mengetahui pola, ya pola, ya kita bisa familiar gitu ya dengan pola. Oh, iso niteni lah kalau orang Jawa bilang ya. Wah ini kalau misalnya aku menghadapi situasi ini kayak ini nanti aku bakalan bete nih kalau gini. Nah itu bisa kita ngomong kayak gitu ketika kita sudah hafal polanya kita seperti apa. Oke, setelah paham polanya, kemudian apa yang ketiga? Kenali atau identifikasi.
cara yang biasanya kita lakukan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah temukan cara-cara yang baru. Do something different. Ketika cara yang lama tadi tidak berhasil kita lakukan. Tidak manjur, tidak berhasil membuat kita menjadi merasa lebih baik lagi. Lakukan hal yang baru. Gitu. Bu, hal yang barunya kok tetap aja, saya kok tetap aja merasa ini ya, masih nggak ini. Coba lagi yang lain gitu. Kenapa? Karena dalam kehidupan manusia ini tidak ada rumus yang sesederhana tambah-tambahan ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Wong kalau kalian belajar matematika aljabar aja ya, tanya teman kalian yang di MIPA, 1 tambah 1 bisa aja jawabannya enggak 2 kok. Kenapa? Karena ada rumus-rumus, apalagi kalau yang di kimia gitu ya, 1 tambah 1 bisa menyebabkan reaksi yang di luar dugaan. Nah, ada banyak possibilities, ada banyak peluang, ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita eksplorasi. Dengan begitu, kita melihatnya ke depan ada optimisme, ada harapan. Nah, harapan ini yang akan menjadi pendorong untuk kita maju ke depan. Insentif tadi menarik, harapan itu memberikan dorongan. Nah, gitu. Motivasinya bisa dari 2 arah, bisa dari intrinsik, bisa dari ekstrinsik. Yang mana aja, tidak masalah. Saya tidak menyebutkan ekstrinsik itu sepenuhnya jelek, intrinsik sepenuhnya bagus, tidak. Karena itu ada porsinya masing-masing, ada perannya masing-masing dalam kehidupan kita. Ya, disitulah manusia itu memang tugasnya adalah menemukan keseimbangan ya. Kalau kemarin kalian belajar ada istilahnya homeostatis ya. Atau ada juga istilah yang lain yang konsepnya sama dengan homeostatis dalam proses belajar, yaitu adanya equilibrium. Nah, kondisi keseimbangan. Ya. Oke, teman-teman. Ada lagi kah pertanyaannya? Sudah cukup? Baik. Jika sudah cukup, silakan teman-teman mempersiapkan untuk agenda besok minggu depan. Tolong segera saya diupdate ya, apakah mau menggunakan jamnya itu di pagi hari atau bagaimana ya. Kalau saran saya berdasarkan pengalaman yang terdahulu, pengalaman tahun lalu, kalau tahun sebelumnya lagi itu masih luring ya, jadi kelas otomatis jam kuliah. Nah, itu silakan kalau pengalaman tahun lalu yang sudah luring, nah itu pakai Google Meet. Mahasiswa kelompok masing-masing ya, kelompok diskusi jigsaw, membuat linknya ya, kemudian diberikan pada saya. Pada sesi tersebut PC di kelompok itu merekam, nanti memberikan link rekamannya pada saya gitu, link drive-nya begitu ya, untuk saya bisa ngecek lagi satu persatu kontribusi dari tiap anggota. Baik, terima kasih teman-teman atas obrol-obrolnya sore hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ekstrak ya dari apa yang kita diskusikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri pertemuan kita sore hari ini. Semoga semuanya tetap sehat-sehat dan bisa mengikuti aktivitas dengan lancar. Ya, apa yang dilakukan minggu depan itu sekaligus untuk belajar persiapan UTS ya. Jadi persiapkan dengan baik-baik, ini sebagai cara juga untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Jadi bukan hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah, tetapi juga menjadi kesempatan kalian belajar sendiri, mempersiapkan apa yang perlu kalian persiapkan untuk UTS. Oke, terima kasih. Saya akhiri kelas kita. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.